kepada Bapak Muhammad Nafir Sugiharto kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Afendi. Pagi Mas Nafir, gimana kabarnya Mas? Udah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah, baik. Terakhir di Malang kita ketemu ya. Iya, cocok. Silakan Mas Nafir untuk ini kurikulum kita ya. Baik, Silakan Mas terima Nafir. kasih. Langsung ya. Baik Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua teman-teman. Izin saya share screen ya. Sebentar. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semua, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke teman-teman yang ada di Pemda Lampung atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan satu materi tentang refraksi subjektif molekuler. Mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan memberikan sesuatu yang bisa diambil pada webinar kali ini. Hari ini kita menyampaikan refraksi subjektif molekuler. Baik teman-teman, jadi kita kalau nggak mau, sebentar. Oke, jadi latar belakang pembahasan, kita harus menyadari bahwa refraksi merupakan produk asli optik yang bisa menggambarkan tingkat kualitas dari pelayanan optik. Karena hasil refraksi harus tepat, nyaman, dan mampu menjaga kualitas penglihatan pasien atau pelanggan kita. Jadi kalau kita bicara tentang satu bisnis, ada satu produk, maka kalau di optik, refraksi ini adalah produk asli. Mungkin kalau kayak lensa, frame, itu bisa kita dapatkan di tempat lain. Ya. Orang bisa mendapatkan di mana saja, sesuai dengan pilihan mereka. Tetapi refraksi ini adalah yang betul-betul asli dari produk optik kita. Gitu. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan produk-produk lain yang dijual, kayak kontak lens dan sebagainya. Yang kedua, penyebab terbesar kesalahan refraksi adalah tidak dilaksanakannya prosedur refraksi secara baik dan benar. Jadi kadang-kadang kita sering melewatkan hal-hal penting yang sekiranya itu bisa ditinggalkan, tapi kemudian ditinggalkan. Ya, padahal itu sangat penting juga harus kita lakukan. Nah, ini adalah latar belakang dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Apa sih tujuan refraksi itu? Jadi pemeriksaan refraksi adalah bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan dan fungsi penglihatan setiap mata secara terpisah. Jadi memang dalam melakukan refraksi itu yang kita lakukan pertama kali adalah pemeriksaan monokuler, ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari masing-masing mata orang yang kita periksa. Nah, gangguan penglihatan itu bisa mengalami gangguan atau berkurang karena satu, kelainan refraksi, yang kedua, kelainan media refrakta, bisa di lensanya, bisa di kornea, ya bisa di badan kaca yang keruh, dan sebagainya. Yang ketiga, terganggunya fungsi saraf penglihatan. Ya. Kemudian bintik kuning, makula luteanya, bisa juga karena saraf optik, dan karena gangguan di pusat penglihatan di otak. Karena kita tahu bahwa terjadinya persepsi penglihatan itu bukan di mata, tetapi di otak. Ya, jadi kita jangan salah bahwa kalau penglihatan itu terjadinya adalah di mata, tapi penglihatan itu terjadinya di otak, terutama di lobus oksipital. Ya. Secara primer mungkin di korteks di 17, 18, dan 19. Nah, yang sering terlewatkan atau sering terjadi kesalahan di optik adalah satu, observasi. Nah, ini kadang-kadang itu dilewati. Ya, yang sering saya lihat di optik itu kalau ada orang periksa, Pak mau periksa gitu. Kadang ada di anamnesa yang juga tidak masuk ruang periksa, terus kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, ini akan sangat
merugikan buat kita gitu ketika nanti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah organik, ya terutama di bagian anterior. Jadi kalau bisa sebelum kita lakukan refraksi, kita observasi dulu gimana kondisi dari segmen anterior matanya. Kemudian anamnesa atau anamnesis. Nah ini anamnesis ini kadang-kadang juga kita tidak komplit. Begitu nggak komplit, datanya nggak lengkap, maka hasil diagnosisnya juga tidak bisa baik. Ketika hasil diagnosis tidak baik, maka perencanaan refraksi yang kita lakukan itu juga akan tidak baik juga. Sehingga akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah ini betul-betul anamnesis itu harus dilakukan dengan baik. Ya, jadi supaya apa sih tujuannya menghasilkan diagnosis yang baik. Kalau diagnosisnya baik, maka perencanaan refraksinya juga akan baik. Lebih jelas. Ya langkah-langkahnya menjadi lebih tepat. Kemudian pengukuran PD yang ini juga harus dilakukan sebelum refraksi. Jadi kalau kita kadang-kadang saya lihat itu setelah terjadi refraksi, setelah hampir mungkin bahkan ada yang transaksi mau selesai baru dilakukan pengukuran PD. Bahkan pada saat mencoba hasil refraksi itu kita belum melakukan pengukuran PD. Nah ini kurang tepat ya. Apalagi kalau kita hanya menggunakan trial frame yang fix PD-nya ya, dan kita hanya punya beberapa, 62, 64, 66 ya, hanya punya itu saja, padahal PD itu tidak hanya seperti itu. Jadi kita mesti betul-betul bahwa berpikiran efek prismatik itu ketika timbul juga menimbulkan ketidaknyamanan ketika hasil refraksi itu digunakan atau dicoba. Kemudian pencatatan visus awal ini sangat penting, jadi kita harus visus awal itu berapa gitu, harus ditulis. Ya kalau perlu mungkin dengan visus habitualnya juga dengan kacamata lama, itu juga harus ditulis juga sebetulnya. Ya supaya apa? Nanti di akhir binokular ini juga untuk mempengaruhi itu, hasilnya akan mempengaruhi kita. Yang kedua, penjelasan ke orangnya, ke orang yang kita periksa, itu akan lebih baik kalau ada catatannya. Jadi tidak tanpa tanpa data gitu. Orang bisa melihat datanya, mulai belum diperiksa sampai kemudian dia mendapatkan hasil pemeriksaan itu yang seperti apa. Kemudian penentuan BVS, base Business Varies, ya ini juga penting karena untuk menghindari overkoreksi dan underkoreksi. Dan penentuan BVS itu juga akan sangat penting ketika kita akan melakukan koreksi silinder. Tanpa BVS yang tepat, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan koreksi silinder yang baik. Kemudian selanjutnya koreksi silinder kalau tidak tepat maka bisa menimbulkan astenopia. Ya walaupun BVS kalau salah juga bisa bisa menyebabkan astenopia juga. Kemudian balancing untuk binokuler, ya ini penting dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan akomodasi kedua mata. Jadi kalau kita tidak melakukan di titik akhir binokuler untuk melakukan balancing, maka tidak akan ada keseimbangan akomodasi. Ketika ada ketidakseimbangan akomodasi, maka kacamata itu menjadi tidak nyaman. Kemudian penentuan ADD juga demikian, mestinya dilakukan dengan monokuler. Jadi penentuan ADD itu tidak dilakukan secara binokuler. Karena belum tentu kedua mata itu memiliki near point of accommodation-nya itu sama jaraknya. Bisa berbeda. Bahkan saya menemukan kasus bahwa orang itu memiliki NPA yang berbeda, near point of accommodation-nya itu berbeda. Nah, kalau begitu kita tidak mendapatkan ADD yang tepat, ya nanti tidak dapat jarak baca yang sesuai dengan kebutuhan orangnya. Kemudian isometropia, itu kalau kita tidak betul-betul menangannya dengan baik, jadi ya sudah kadang-kadang saya lihat itu beberapa itu masih udah dikurangi 3 gitu aja, tanpa melakukan tes WFDT. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sangat merugikan kalau orang yang kita periksa itu dalam masa-masa pertumbuhan penglihatan, sehingga akan menimbulkan amblyopia. Nah, ini adalah prosedur yang harus kita lakukan. Jadi pertama kita mencari asis visus atau visus awal atau sign correction. Apa sih pentingnya untuk mengetahui ketajaman mata sebelum diberikan lensa koreksi? Hal ini penting supaya nanti kita bisa menjelaskan ke orangnya dengan data yang jelas, ya. Orang bisa lebih mengerti bagaimana kebutuhannya nanti. Jadi setiap hasil pemeriksaan refraksi itu harus kita diskusikan dengan orang yang akan memakai kacamata itu.
Kemudian Gauss-Bonnet Spherics, koreksi terbaik dengan lensa Spherics, kemudian Röntgen test untuk menguji bayangan di dalam mata, mengetahui overkoreksi atau tidak. Yang kedua, lanjutnya adalah pinhole test untuk mengetahui menurunnya ketajaman karena kelainan refraksi atau kelainan organik. Ya, jadi kalau kita tidak mencapai sampai visus 6/6, ya harus kita lakukan pinhole test untuk mengetahui apakah tidak sampainya 6/6 itu karena faktor organik atau memang kelainan refraksinya belum sempurna di saat pemeriksaan. Kemudian silinder test, ya untuk mengkoreksi kelainan refraksi silinder, kita ada dua metode yang sering digunakan, yang umum. Yang pertama adalah fogging test, ya. Kemudian cross cylinder test, ya pakai Jackson cross cylinder. Kemudian visus monokuler itu juga harus dicatat setelah hasil pemeriksaan refraksinya. Berapa sih ketajamannya? Jadi jangan langsung visus monokulernya, tapi visus monokulernya juga ditulis, ya supaya kita nanti datanya itu lebih baik, bisa kita jelaskan dengan baik, kita tahu bagaimana sesungguhnya kondisi mata orang yang kita periksa. Pengukuran jarak pupil ini sangat penting teman-teman, jadi kita harus betul-betul aware dengan ini, terutama kalau kita minus tinggi. Kenapa? Karena kalau kita cobain ke orang hasil refraksi kita, ya kalau tidak sesuai, ada efek prismatiknya, tidak sesuai dengan fokusnya, itu juga nggak akan nyaman. Saya kasih contoh begini, misalkan orang itu, karena kita nggak ada PD yang trial frame yang bisa diatur PD-nya ya, sehingga fix itu kita misalkan hanya punya trial frame yang misalkan 64 yang ada misalkan. Nah, padahal PD orangnya sebetulnya adalah 68. Ukurannya yang kita dapatkan monokulernya misalkan kanannya -7. Kirinya -7. Nah, apa sih yang akan terjadi? Maka akan timbul efek prismatik yang sangat besar. Ya, kita tahu ini desentrasinya adalah 4. 4 dikali 7 berarti ada 28. 28/10. Silahkan Pak Nafir. Terdengar suaranya Pak Nafir. Halo, sudahkah? Aman Pak Nafir. Aman, oke. Terdengar. Mohon maaf, sinyalnya di kampung soalnya. Ya. Silahkan Pak Nafir dilanjutkan. Oke, ya jadi teman-teman kalau kita misalkan tidak aware dengan terjadinya desentrasi ini, begitu hasil ukuran itu kita cobakan dan tidak nyaman, tentu yang kita pikirkan adalah hanya ukurannya saja. Kita nggak pernah berpikir bahwa ada faktor di sini, desentrasi ini yang menyebabkan efek prismatik. Nah, jadi saya harapkan teman-teman di optik itu juga aware dengan alat bahwa kalau bisa
trial frame itu yang adjustable, jadi yang PD-nya bisa di-adjust supaya kita dapat mengatur jarak PD-nya sesuai dengan PD orang. Jadi fokusnya bisa lebih tepat dan itu akan menghilangkan efek prismatik yang timbul. Karena kalau seperti ini contohnya ini sangat besar 2,8 prisma ya. Kemudian penentuan uji komponen spherics untuk menghindari kesalahan dalam menentukan BVS yang mudah dalam melakukan red green test atau Dukrum test. Untuk menghasilkan titik akhir pemeriksaan refraksi subjektif monokuler yang tepat, maka tes ini harus dilakukan dengan kondisi ruangan yang redup supaya kontras lebih baik, atau hanya ada sinar yang berasal dari proyektor. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan Dukrum test, ya yang teman-teman kalau menggunakan layar LED, terus kemudian menggunakan proyektor, itu alangkah baiknya kalau ruangannya itu tidak terlalu terang, sehingga kontrasnya itu dapat. Jadi memang kalau sebaiknya optik itu ruang periksanya terpisah ya dengan showcase supaya lampunya tidak terlalu terang. Ya kalau kita menggunakan uji komponen spherics atau BVS ini menggunakan Dukrum test. Jadi sebaiknya ruangannya adalah agak gelap ya, bahkan kalau bisa gelap gitu. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Dukrum test itu ketika seseorang sudah mencapai pada BVS yang terbaik, maka akan ada jarak yang sama antara warna yang di merah dan di hijau. Jadi secara panjang gelombang itu akan terbagi pada jarak yang sama dengan retina kita, sehingga objeknya akan terlihat sama jelas di merah dan di hijau. Nah, kita bisa juga menguji komponen spherics tadi dengan silinder silang statis menggunakan lensa cross silinder plus minus 050 dengan posisi silinder minusnya pada meridian 90. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ya mungkin kalau sekarang di dekatnya ada cross silinder plus minus 050 bisa dilihat ya. Nah, yang bagian merah itu adalah minus. Nah, itu ditempatkan pada aksis 90. Ya, objeknya pakai cross grid. Ya, pemeriksaan dilakukan secara monokuler. Nah, ini pencahayaannya ruangan seperti biasa. Ini boleh terang. Jadi kalau teman-teman mau pakai menggunakan Dukrum test, ruangannya mesti redup. Kalau ini enggak, ini ruangannya boleh terang. Ya, bahkan butuh terang gitu supaya bisa melihat objeknya dengan baik atau cross grid-nya dengan baik. Nah, hasil uji komponen spherics kalau kita berikan lensa cross cylinder di mata orang, walaupun sudah kita ketemukan hasilnya, apakah kalau ada silindernya tetap dipasang? Iya, tetap dipasang. Ya, kenapa? Nanti begitu dipasang dengan cross cylinder tadi, junction cross cylinder, maka pandangan orang terhadap cross cylinder itu orientasinya menjadi berbeda. Nah, yang paling tepat tujuan kita adalah mencapai garis vertikal horizontal sama jelas. Ya, jadi targetnya nanti vertikal dan horizontal sama jelas. Mungkin ini lebih umum teman-teman lakukan biasanya di penglihatan dekat. Nah, ini bisa dilakukan juga untuk penglihatan jauh. Boleh, tidak ada masalah. Nah, hasil uji komponen silinder statis, kalau horizontal lebih jelas, ya, kalau vertikal lebih jelas daripada horizontal, maka ditambahkan lensa minus 0,25. Ya, jadi gampangannya begini, vertikal butuh lensa minus, vertikal lebih jelas butuh lensa minus. Apapun koreksi kita, lensa spherics yang kita berikan, kalau dengan uji komponen spherics ini vertikal lebih jelas, maka perlu lensa minus. Oke. Sebaliknya kalau horizontal lebih jelas daripada vertikalnya, maka butuh lensa plus. Ya, tambahkan plus 0,25 sampai hampir sama. Atau biasanya kalau tidak bisa hampir sama, misalkan minus, ambil vertikal terakhir sebelum mendatar. Sama, horizontal juga begitu. Ambil plus terakhir sebelum vertikal. Ya. Nah, titik akhir refraksi spherics yang tepat dan nyaman untuk jauh maupun dekat akan memberikan kenyamanan yang baik ya. Overkoreksi lensa plus atau underkoreksi lensa minus
akan membuat penglihatan kabur. Overkoreksi minus, underkoreksi plus, pasien akan berakomodasi sehingga bisa menimbulkan astenopia. Nah, pemeriksaan mata yang tepat akan membuat tajam dan nyaman. Pada saat pemeriksaan dengan lensa asperis minus, ya, apabila visus telah mencapai 6/6, jangan lagi diuji dengan lensa minus 0,25 karena akan membuat mata cenderung berakomodasi. Nah, orang yang kita berikan biasanya juga begitu, akan lebih senang kelihatan kayaknya tajam banget gitu. Wah, ditambah minus 1/4, wah ini enak nih, nyaman gitu. Jelas sekali ini. Tapi kita harus ingat ya, apakah orang ini telah terjadi overkoreksi atau tidak. Ya. Maka tanya kalau memang seperti itu, kalau kita nggak bisa melakukan mungkin di ruangan tertentu yang kita tidak punya Chromecast, nggak punya cross grid ya mungkin, ya nggak apa-apa, tanya aja, mengecil nggak, makin menghitam nggak, kalau makin mengecil, makin menghitam, berarti terjadi overkoreksi pada lensa minus yang kita berikan. Nah, berbeda dengan perlakuan lensa minus dan lensa plus. Kalau lensa plus sudah mencapai 6/6, tetap harus kita uji dengan lensa plus 0,25. Jadi kalau misalkan kita berikan lensa plus 1 bisa 6/6, apakah berhenti di situ? Enggak. Kita harus yakin betul bahwa lensa plus 1 itu orangnya sudah rileks akomodasi. Maka kita uji lagi dengan lensa plus 0,25. Ya, kita harus periksa kalau untuk plus itu sampai manifestnya, sampai betul-betul ke hipermetropia manifest. Ya, jadi supaya orang itu nanti saat melihat dekat itu tidak ada sisa akomodasi, tidak berakomodasi. Bayangkan kalau misalkan kita hanya menguji sampai absolutnya saja, fakultatifnya nggak dikoreksi, maka nanti itu akan jatuh di bacanya. Begitu bacanya lebih tinggi, kita kasih lensa progresif, apa yang terjadi? Maka area baca progresif yang kita berikan itu justru akan lebih sempit dibandingkan dengan yang ADD yang sebenarnya. Ya. Dan tanda lensa plus kalau overkoreksi itu adalah visusnya akan menurun. Ya. Prinsip pemeriksaan dengan lensa asperis lensa minus adalah ambil terkecil dengan visus terbaik, lensa plus dengan ukuran terbesar dan visus terbaik. Atau mungkin kita lebih cenderung kalau disingkat dengan CAM ya biasanya, corrected ametropia MOS plus. Kemudian pemeriksaan astigmat, ya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, trial and error, Jackson cross cylinder, dan fogging teknik. Tapi kita nggak akan berbicara tentang trial and error. Kita bicara dua Jackson cross cylinder dan fogging teknik. Tetapi Jackson cross cylinder juga kita tidak lakukan, kita sampaikan hari ini secara detail karena kita akan sulit kalau dengan online bagaimana membayangkan cara mencari cross cylinder dengan menggunakan trial frame. Kecuali kalau teman-teman menggunakan porter itu lebih mudah gitu. Tapi karena sebagian besar saya lihat masih menggunakan trial set dan trial frame, maka nanti kita fokus di fogging teknik. Tetapi kita akan bahas sedikit tentang cross cylinder pada pagi hari ini. Nah, cross cylinder teknik targetnya adalah cross cylinder dot seperti yang di atas itu, ya, atau huruf O. Prinsipnya adalah circle of confusion-nya tepat di retina. Ya, keadaan ini disebut dengan astigmat mictus. Jadi kondisinya seperti astigmat mictus. Ya, jadi mungkin teman-teman masih ingat ya, ada 5 jenis astigmat. Ada compound myopik, ada simple myopik, ada mictus, ada compound hiperopik, ada simple hiperopik. Nah, kita akan membentuk bayangan itu sampai pada mictus. Artinya dengan mictus itu akan terjadi BVS pada sferisnya. Ya. Maka dengan BVS itu circle of confusion-nya itu berada tepat di retina. Nah, ini adalah satu contoh mata dalam kondisi astigmat. Jadi di situ ada interval, ada jarak antara konoid satu dengan konoid yang lain. Ya, jadi di antara konoid itu ada yang namanya circle of least confusion. Nah, ini yang akan kita tempatkan
pada retina di awal supaya nanti jarak antara konoid satu dengan konoid yang lain dalam kondisi mixtus itu sama, ya. Nah, ini beberapa jenis astigmat yang tadi saya sampaikan. Jadi kita walaupun bentuknya apapun di awal, ya, kita akan buat kalau menggunakan JCC, Jackson Cross Cylinder, kita buat dalam kondisi mixtus. Ya, jadi astigmatnya dalam kondisi mixtus. Yang paling umum digunakan adalah 0,25 dan plus minus 0,50. Ini yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan menggunakan Jackson Cross Cylinder. Nah, bila kita tempatkan di sepanjang aksis 90, maka power plus-nya ada di sepanjang aksis 180. Ya, dan dengan Jackson Cross Cylinder, maka BVS-nya atau SE-nya, separis equivalentnya itu adalah 0. Jadi di Jackson Cross Cylinder itu BVS-nya adalah 0. Makanya kalau kita putar bolak-balik, kondisi circle of completion-nya itu tepat ada di retina, tidak akan berpengaruh dengan perputaran itu. Nah, tangkainya kalau kita yang seperti ini, tangkainya itu sebetulnya membentuk sudut 45 derajat, ya. Ini contoh kondisi mata astigmat, ya. Jadi ini adalah contoh min 1 silinder min 4, ya. Maka circle-nya itu ada di tengah-tengah daripada kedua bayangan atau konoid yang ada di mata kita. Nah, kalau kita berikan BVS atau SE, maka kondisinya akan seperti ini. Nah, ini baru nanti kita lakukan pemeriksaan dengan Jackson Cross Cylinder. Nah, kita akan putar. Ya, pertama boleh kita tempatkan di 90 atau di 45. Cuman kita harus ingat bahwa ketika menaruh di 45, yang akan kita koreksi adalah dari aksis 90 sampai 180. Sebaliknya kalau kita tempatkan di 90, yang kita koreksi adalah 45 dan 135. Nah, kita akan menggunakan teknik selanjutnya adalah dengan teknik fogging. Penentuan besaran lensa fogging adalah dengan memberikan lensa plus setengah dari perkiraan astigmat pada tabel out of focus Bennett and Rabbit. Nah, teman-teman boleh melihat tabel Bennett and Rabbit ya untuk menentukan perkiraan dari besarnya astigmat yang timbul. Tetapi saya pribadi itu punya pegangan tersendiri. Jadi saya akan memberikan pegangan saya sehari-hari. Saya menggunakan begini. Kalau 6/60 sampai dengan 6/6, ini saya anggap ada 10 baris. Dari target 6/60 ke 6/6 ini ada 10 baris. Di mana setiap barisnya itu bernilai plus minus 0,25. Nah, ini adalah perkiraan yang saya gunakan sehari-hari. Jadi saya pegangannya di sini. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini ada 6/12 sebagai pegangan kalau kita misalkan, karena di beberapa printing dari senalan cat itu ada yang 8, ada yang 9 dan sebagainya. Jadi kalau ini panduan saya 6/12, ini kita anggap kalau desimal ini di 0,5. Kalau di sini 0,1, di sini 1,0. Ya, jadi ada 10. Dan ini jadi kalau misalkan visusnya di 6/12, kita tinggal menghitung 0,2 berarti 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Berarti kurang 5. Astigmatnya adalah nanti kurang lebih minus 1,25. Nah, caranya tambahkan lensa fogging dari setengah perkiraan astigmat. Saya kasih contoh misalkan begini, teman-teman. Pasien diperiksa mata kanannya itu sampai ketika dapat min 2, visusnya hanya sampai 0,4. Ya. Nah, ditambah
dengan minus sama, dikurangi juga minus sama di 0,4. Maka ini BVS-nya. Jadi kalau ini sudah BVS, maka berapa sih perkiraan astigmatnya? Karena di sini 0,4 menuju 1,0 itu ada 6 baris. Berarti kali 0, maka di sini akan ketemu 1,5. Ya, minus silinder minus 1,5. Nah, gini. Ini adalah perkiraannya. Ya. Nah, berapa foggingnya? Maka foggingnya, karena rumusnya fogging saya berdasarkan kali asigmat, maka foggingnya nanti adalah plus 0,75. Nah, kemudian orangnya kita suruh lihat clock dial, ya clock dial. Kita lihat clock dial, orang yang minta untuk melihat clock dial mana yang lebih jelas, ya. Nah, kenapa kok tadi kita itu memberikan setengah dari astigmat? Karena tujuan kita kalau kita menggunakan fogging, kita akan membentuk dalam simple myopic. Jadi kalau kita membuat kalau kita melakukan pemeriksaan astigmat dengan fogging, maka kita akan membuat bayangan di mata orang itu kondisinya menjadi simple myopic. Ya, salah satu matanya harus tepat di retina. Jadi yang awalnya BVS seperti ini, makanya kalau BVS nggak tepat, maka nggak mungkin bisa terbentuk seperti ini dengan penambahan setengah dari perkiraan astigmat itu. Ya, jadi BVS-nya betul-betul tepat, baru kemudian kita bisa membentuk simple myopic yang sempurna. Sehingga akan tampak salah satu dari garis-garis yang ada di clock dial itu lebih jelas. Nah, yang nempel, yang kita koreksi adalah yang ini. Ya, jadi yang kelihatan jelas itu adalah misalkan ini 180, ini yang kelihatan jelas, maka yang kita koreksi adalah di aksis 90. Ya. Nah, nanti kita kasih silinder 1,5 di aksis 90 kalau dari contoh yang di depan tadi. Nah, kalau sudah dapat lensa silinder, sudah dapat koreksinya dengan baik, ya bagaimana caranya? Tanya, ya Pak, garis-garis yang ada di depan itu di jam itu sudah semua rata belum jelasnya? Kalau sudah jelas semua, maka kondisinya silindernya sudah baik, sudah tepat. Ya. Nah, kita tidak lagi perlu melihat silindernya. Ya. Kondisi mata itu adalah dalam kondisi sferis. Jadi yang kita uji sferisnya, bukan silindernya lagi. Ya, kenapa? Karena yang kita rubah BVS-nya tadi. Nah, kita uji lagi apakah ada perubahan dari yang sebelumnya. Apakah sferisnya sudah tepat atau belum? BVS-nya sudah baik atau belum? Itu yang kita uji. Ya, jadi bukan silindernya. Nah, yang sering terjadi adalah kesalahan pemberian lensa silinder adalah karena rasa khawatir pasien akan sulit beradaptasi dengan lensa silinder. Ya, kadang-kadang karena khawatir terus kemudian atau mungkin bukan khawatir, cari gampangnya misalkan harusnya ada silindernya setengah gitu. Udahlah daripada nanti orangnya nggak bisa adaptasi, udahlah dibuang aja silindernya. Atau mungkin, wah biar dapat lensa cocok yang cepat gitu, cepat dapat duitnya gitu, terus kemudian silinder dihilangkan. Jangan. Ya karena kalau kita orang dengan kondisi ada astigmat, terus kemudian tidak kita koreksi, itu menyebabkan ketidaknyamanan. Apalagi kalau menggunakan lensa silinder karena di lensa sferis di lensa progresif ya. Jadi kalau di lensa progresif itu ada residual silinder yang nanti itu sebetulnya diperhitungkan dari silinder yang ada. Jadi sebaiknya teman-teman kalau ada lensa ada silindernya tetap diberikan koreksi sesuai dengan yang ada. Kemudian tidak tepatnya penentuan BVS sehingga menyulitkan keputusan dalam mengambil ukuran yang tepat. Jadi kalau BVS kita nggak tepat, tadi itu membentuk simple myopicnya itu akan sulit, nggak tepat, ya sehingga akan menyulitkan kita mendapatkan ukuran yang baik. Pinhole test digunakan ketika pasien tidak mencapai visus terbaik dan memperkirakan tajam penglihatan terbaiknya. Untuk mengetahui penyebab turunnya tajam penglihatan,
karena faktor refraktif atau organik. Jadi pinhole test ini kita gunakan ketika kita ketemu orang yang visusnya tidak sampai maksimal, tidak sampai 6/6. Ya, kita lakukan uji. Nah, kalau sudah diuji, ternyata bisa 6/6, ya kita harus refraksi lagi untuk mendapatkan sampai 6/6. Bukan kemudian terus nggak dicari gitu. Nah, itu yang salah. Jadi harus kemudian dilakukan pemeriksaan ulang sampai bisa mendapatkan 6/6. Karena kalau dengan pinhole test bisa 6/6, berarti ada kesalahan pada refraksinya. Nah, apa sih goal dalam refraksi itu? Harus bisa menghasilkan resep kacamata atau kontak lens yang seimbang antara ketajaman yang maksimal dan kenyamanan penglihatan dengan kacamata atau kontak lens. Semua itu diawali dengan refraksi monokuler yang tepat dan diakhiri dengan binokuler yang baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Halo Mas Apendi. Siap Mas Nafir. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, untuk Mas Nafir, terima kasih atas materinya. Ya, baik untuk Pak Nafir, terima kasih atas materinya yang Ya, bermanfaat sama-sama. untuk kita, terutama dalam refraksi subjektif ya, Pak Nafir ya. Jadi Iya. refraksi subjektif itu sangat menentukan untuk kenyamanan dan ketajaman penglihatan pemakai kacamata. Dan untuk rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand di kolom Zoom-nya masing-masing. Nanti akan kita pilih untuk yang sudah raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini dengan Bapak Nafir. Laila. Ya. Kepada Ibu Laila, dipersilahkan untuk bertanya kepada Bapak Nafir. Assalamualaikum Pak Nafir. Tadi Waalaikumsalam Bapak bilang kalau kasusnya pemeriksaan nggak tercapai 6/6 dan memakai pinhole bisa tercapai 6/6, maka dilakukan refraksi ulang. Nah, refraksi ulang ini langsung dilakukan atau menunggu relaksasi dulu dari pasien, mengingat sudah menjalani pemeriksaan panjang gitu loh Pak. Baik, langsung saya jawab ini, Mas Apendi. Ya. Bisa langsung dijawab Pak Nafir. Oke. Terima kasih Ibu Laila atas pertanyaannya. Jadi begini Bu, makanya begini, supaya kita tidak terlalu panjang dalam pemeriksaan refraksi, kita harus bisa memberikan estimasi ukuran. Yang sering saya lihat kan begini, teman-teman itu tidak memperhatikan perkiraan dari visus awalnya. Contoh misalkan begini, orang visus awalnya 6/60. Berarti kalau saya pribadi itu kurang lebih ukurannya 22,5. Maka saya akan berikan langsung 22,5. Dan lensa plus yang pertama akan saya masukkan. Kenapa? Tujuannya supaya orang itu dapat relaksasi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau kita kasih dulu satu, kita kasih dulu, itu kelamaan, Bu. Jadi proses dari refraksi itu harus kita bikin cepat dan akurat. Dasarnya apa? Tadi itu perkiraan dari visus awal. Jadi kalau ada visus awal yang misalkan 6/60 atau finger counting gitu, ya jangan 1, 2, 5, 2 gitu.
kita hitung sesuai dengan perkiraan itu. Supaya apa? Mempercepat pemeriksaan. Nah, kaitannya dengan apakah setelah ditemukan dengan pinhole itu kemudian langsung kita cari. Dari mana? Biar nggak terlalu lama, BVS-nya yang kita cari dulu. BVS-nya tadi sudah tepat atau belum. Yang kita uji langsung masuk ke BVS. Nah, jadi nggak mau dari awal. Kalau mau dari awal kelamaan. Nanti kita langsung masuk ke BVS-nya. Apakah BVS kita itu sudah benar atau tidak? Gitu. Kalau BVS-nya sudah benar, oke, kita masuk apa langkah selanjutnya? Oh, mungkin astigmatnya yang kurang tepat. Kita perbaiki di astigmatnya. Saya kira begitu, Ibu. Bagaimana, Bu Lela? Bagaimana Bu Lela, sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Ya, sudah. Jadi kalau untuk perpindahan power ya tadi ya, itu kalau mulai dari 6/60 tidak harus minus seperempat ya, atau plus seperempat ya Pak Nafir ya. Ya, Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kelamaan nanti, Mas. Benar. Ya, Baik, Pak. kelamaan nanti. Baik, terima kasih Pak Nafir sudah menjawab pertanyaan dari Ya. peserta. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Bapak R.O. Krisdiantoro, Bapak R.O. Krisdiantoro. Kepada Bapak R.O. Krisdiantoro, saya persilakan. Silakan Pak Krisdiantoro. Halo, ya. Ya. Halo. Halo. Halo Mas. Mas Yeay. Nafir mau nanya. Kadang-kadang kan saya kan waktu periksa BVS-nya sudah sampai 6/12 dan 6/15. Tapi langsung tak clock dial tanpa tak logging itu boleh nggak Mas? Kalau seperti itu nggak bisa, Mas. Karena kan posisinya bayangannya itu Tetap harus logging. masih dalam kondisi mictus. Ketika mictus, nggak ada yang bisa dilihat dengan baik. Jadi salah satu bayangan itu harus kita tempatkan. Pun biasanya. Oh enggak, harus ada fogging. Karena fogging itu akan menggeser bayangan menuju retina. Nah, dari situ nanti kita tahu aksesnya berapa. Jadi kalau gini, mungkin teman-teman kalau melihat melihat dengan autoref misalkan ketemu aksesnya ya mungkin aksesnya lebih gampang. Itu kan nyarinya. Tapi kita kan kalau terus berpatokan dengan autoref, biasanya feeling kita itu akan sulit ketika nanti ada masalah dengan autoref. Kita kesulitan. Autoref yang ngadat gitu, kita kesulitan. Karena nggak terbiasa dengan model yang seperti itu. Nah, itu akan menyulitkan kita. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman itu, ayo gitu kita cari mulai dari awal. Misalkan kalau dalam kondisi sudah BVS, berarti bayangan itu masih belum ada yang di retina. Jaraknya masih mictus. Ketika mictus, kita nggak akan mungkin bisa lakukan fogging untuk melihat clock dial. Karena nggak akan ada yang jelas gambarnya. Soalnya kadang-kadang tak 6/15 pun tak clock dia langsung kelihatan. Oh, yang paling hitam yang sebelah yang garis ini kelihatan. Tapi tetap harus di fogging, Mas ya. Ya, jadi gini, berarti BVS jenengan bukan BVS itu. Kalau BVS kondisinya pasti belum ada yang jelas, Mas. Karena jaraknya kan sama. Oh, okay. Ya, jadi ketika jaraknya sama, maka itu nggak akan mungkin orang bisa membedakan salah satu gambar yang jelas. Karena jaraknya sama. Dari retina jarak sama. Kalau sudah ada yang bisa jelas, berarti sudah ada yang mendekati retina. Berarti BVS-nya mungkin yang kurang tepat. Nah, kita ngasih fogging itu supaya salah satu bayangan itu jatuhnya di retina, sehingga itu ketemu aksesnya. Gitu. Baru kemudian kita kasih power silindernya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa tepat begitu, ya agak susah gitu, Mas. Gitu, Mas Krisdianto. Oke, terima kasih Mas, terima kasih. Sama-sama. Salam sehat nih Mas. Yes, sehat Mas, sama-sama. Sehat, Pak Krisdiantoro. Terima kasih Pak Nafir atas jawabannya dari peserta. Jadi untuk mendapatkan clock dial, garis clock dial supaya dia lebih ada yang hitam itu harus dilakukan fogging dulu ya Pak Nafir untuk mendapatkan mictusnya ya. Jadi posisi di depan gitu ya Pak. Jadi gini, kalau kita bikin BVS, jadi misalkan orang itu awalnya
kondisinya adalah komponen miopik, misalkan ukurannya kalau kita autoref nih, kita autoref misalkan -1 silinder -2 gitu. Itu kan kondisinya kan komponen miopik. Nah, kita cari BVS-nya. Ketika BVS itu kondisinya mictus. Nah, mictus ini kemudian kita rubah lagi menjadi simple miopik dengan menempatkan salah satu bayangan itu di retina. Gitu, Mas. Kenapa lensanya plus? Karena kita akan koreksi dengan lensa silinder minus. Itu. Baik, terima kasih Pak Nafir atas penjelasannya dan sangat bermanfaat buat kita. Sama-sama. Baik, untuk 2 pertanyaan tadi dengan Ibu Lela dan Pak Krisdiantoro akan mendapatkan door prize dari kita. Nanti silakan untuk menghubungi panitia. Selanjutnya, sepertinya 2 pertanyaan cukup, Pak Nafir. Monggo kalau masih ada lagi yang harus saya bantu menjawab, boleh. Mungkin yang di lewat pesan message boleh. Oh ya, baik. Untuk yang bertanya selanjutnya bisa melalui pesan atau message atau bisa memanggil langsung Pak Nafir ya. Kolom chat itu. Untuk Ini jadi ada kolom chat, konsultan di ya. kolom chat ada, Mas. Kalau ada waktu. Di kolom chat Baik. masih ada pertanyaan sepertinya kalau memang perlu dijawab. Baik, sudah cukup Pak Nafir. Kayaknya di kolom chat tidak Cukup? ada. Oke. Baik, Mas, ini soalnya ada 3 ya, ada 3 pertanyaan di kolom chat. Ada 3. Coba dicek. Atau langsung ke saya mungkin ini ya. Boleh dijawab nggak, Mas? Waktunya cukup. Sepertinya waktunya cukup nggak ya Pak Nafir ya? Oke. Monggo kalau memang dirasa cukup karena ada 3 pertanyaan ke saya langsung lewat kolom chat ya. Lewat WhatsApp ya, mungkin ya, lewat chat ya. Iya. Baik. Oke. Baik. Saya ini ya, saya jawab langsung. Nanti saya chat sendiri aja. Baik. Silakan Pak Nafir. Oke, sudah selesai, Mas? Atau saya boleh Baik. menjawab langsung, menyampaikan pertanyaannya gimana? Bisa dijawab lewat chat mungkin, Nafir. Sambil Oke, kita tak jawab lewat chat menunggu langsung Pak ya. Nafir. Baik, Pak. Oke, siap. Baiklah, untuk Oke, selanjutnya, terima kasih Pak Nafir atas materinya. Semoga selalu sehat dan kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Amin, terima kasih. Salam buat teman-teman semua di Pemda Lampung ya.